Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Pada tanggal 21 April tahun 2021 lalu, saya memang sudah sempat membuat pembahasan mengenai manga Mobu Shinruko no Yonkishi. Akan tetapi, karena berbagai macam alasan saya tidak pernah melanjutkannya lagi. Namun, karena untuk sekarang saya sudah kehabisan bahan yang dapat dibahas, jadi saya putuskan untuk memulai membuat pembahasannya lagi. Dan pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah chapter kedua dari manga Mobu Shinruko no Yonkishi. Sebab sebelumnya yang saya bahas dari manga ini memanglah chapter pertamanya. Percival memang telah membuat keputusan kalau akan melakukan petualangan sendiri setelah kakeknya meninggal. Dan pada chapter inilah akhirnya kita bisa melihat awal mula dari perjalanannya itu. Tapi yang sebelumnya tidak pernah saya duga adalah mengenai ketinggian dari Gunung Jari Tuhan di mana sebelumnya puncaknya menjadi tempat tinggal bagi Percival. Pasalnya di chapter ini dijelaskan kalau untuk menuruni Gunung Jari Tuhan waktu yang dibutuhkan oleh Percival adalah selama 2 hari supaya dia bisa mencapai daratan. Dan kalau menurut saya hal ini sangatlah mengejutkan. Soalnya dengan kecepatan serta kelincahan yang dia miliki seharusnya dengan waktu selama 2 hari Percival sudah dapat menjelajahi banyak tempat. Namun pada kenyataannya waktu 2 hari itu cuma dia gunakan untuk menuruni Gunung Jari Tuhan saja. Yang itu berarti ketinggian gunung ini sangatlah ekstrim. Maka dari itu tidak aneh kalau gunung ini akhirnya mendapat nama Jari Tuhan. Karena nama itu pastinya diambil setelah melihat ketinggiannya. Karena untuk menuruni Gunung Jari Tuhan memakan waktu selama 2 hari lamanya, tentunya Percival harus beristirahat dan tidur di tengah perjalanannya. Dan di saat akan tertidur inilah Percival mengingat kembali akan mendiang kakeknya. Lantaran menurut Percival jikalau saja kakeknya masih hidup, maka dia tidak akan merasa kedinginan ketika tidur. Namun bukan kejadian itu yang menarik di sini, melainkan kejadian setelah Percival sampai di daratan. Karena walau pendaratannya sama sekali tidak mulus, setelah itu dia malah langsung bertemu dengan seekor binatang yang kalau menurut saya sangatlah unik. Soalnya kalau dilihat dari bentuknya, binatang yang ditemui Percival untuk pertama kalinya ini ketika sampai di daratan sangat mirip dengan musang atau rubah. Cuma yang membuat aneh adalah meski terlihat seperti hewan liar, binatang ini sepertinya merupakan peliharaan seseorang. Buktinya dia menggunakan kalung di lehernya. Cuma untuk sekarang kita masih belum tahu binatang ini kepunyaan siapa. Adegan pendaratan Percival bisa dibilang memang lumayan konyol. Akan tetapi masih ada lagi kejadian yang lebih konyol dari itu. Yakni saat Percival dengan sangat percaya diri memperkenalkan serta mengatakan dari mana dia berasal kepada binatang yang ada di hadapannya itu. Dan alasan kenapa saya mengatakan kejadian ini sangat konyol ialah karena Percival memperkenalkan diri kepada seekor binatang yang seharusnya tidak dapat mengerti apa yang dia ucapkan. Maka dari itu tidak aneh juga kalau reaksi yang ditunjukkan oleh binatang ini juga lumayan kocak. Soalnya binatang ini setelah mendengar perkenalan dari Percival memiringkan kepalanya. Dan ketika binatang ini memiringkan kepalanya, kalau menurut saya bisa memiliki 2 arti. Yang pertama karena dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Percival. Atau yang kedua adalah karena binatang ini menganggap kalau Percival adalah orang yang bodoh. Pada akhirnya Percival memang sadar kalau perkenalannya sama sekali tidak berarti. Tapi meski begitu karena mungkin tidak memiliki pilihan lain, dia tetap bertanya kepada binatang ini mengenai berbagai macam hal. Dan salah satunya dia bertanya tentang apakah binatang ini memiliki orang yang dia kenal di sekitar tempat itu. Dan juga menganggap kalau pertemuan mereka berdua adalah sebuah takdir. Makanya ketika binatang ini pergi, Percival pun dengan giat mengejarnya. Namun yang mengejutkan meski Percival memiliki pergerakan yang cepat, dia sama sekali tidak bisa mengejar binatang ini. Yang itu membuktikan kalau binatang ini bukanlah binatang sembarangan karena tidak mungkin kalau hanya sekedar binatang biasa dia bisa lolos dari kejaran Percival. Binatang yang mirip musang atau rubah ini pada akhirnya memang berhasil lolos dari kejaran Percival. Namun menariknya walau terlihat seperti lari dengan acak, binatang ini sepertinya memang dengan sengaja menuntun Percival untuk menuju ke suatu tempat. Pasalnya saat Percival kehilangan jejaknya, dia malah bertemu dengan segerombolan manusia yang berjumlah 3 orang. Dan ketiga orang ini merupakan rombongan Cut Street yang tengah melakukan latihan sihir untuk melakukan sebuah pertunjukan.
Percival yang sangat minim pengetahuan mengenai dunia luar pastinya sangat terpesona dengan latihan pertunjukan sihir yang dilakukan oleh kelompok Cut Street ini. Bahkan saking terpesonanya, dia tidak segan-segan untuk mendekat dan memberikan tepuk tangannya yang paling meriah. Tapi sialnya bagi Percival, kepolosannya itu malah dimanfaatkan oleh salah satu anggota Cut Street yang bernama Donnie. Memang benar pada awalnya apa yang diinginkan oleh Donnie ini ditentang serta ditegur oleh salah satu rekannya yang bernama Elba. Namun teguran itu sama sekali tidak dihiraukan oleh Donnie dan dia tetap meminta uang pada Percival. Akan tetapi karena Percival tidak memiliki uang sama sekali, yang diminta oleh Donnie berubah menjadi tas. Dan Percival yang polos dan tidak mengetahui kalau dirinya akan ditipu dengan senang hati memberikan tas bawaannya begitu saja. Saat itulah Donnie menjalankan aksinya dengan cara menggunakan sihirnya untuk membuat Percival melayang. Dan setelah itu tas Percival dibawa kabur oleh ketiga orang tersebut dengan kereta kuda. Percival yang melihat hal itu tentunya menjadi sangat terkejut. Tapi dia pastinya juga tidak akan tinggal diam begitu saja dan langsung mengejarnya dengan berlari. Dan karena Percival memiliki kecepatan yang bisa dibilang mengerikan, jadi dia dapat dengan mudah mengejar bahkan menyalip kereta kuda yang dikendarai oleh kelompok Cut Street tersebut. Makanya setelah merasa kalau anak yang sebelumnya berusaha dia rampok itu bukanlah anak sembarangan, Donnie pun langsung mengembalikan tas milik Percival begitu saja. Setelah tasnya kembali, Percival memang mengatakan kepada orang-orang itu kalau dirinya tengah mencari seseorang. Dan orang yang ia cari tidak lain tidak bukan adalah Ironside yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Dan alasan kenapa Percival mencari ayahnya adalah untuk menanyainya langsung kenapa dia tega membunuh ayahnya sendiri, yaitu kakek Percival. Dan setelah mendengar penjelasan dari Percival itulah pemimpin kelompok Cut Street mengajaknya untuk berjalan bersama menuju ke sebuah desa. Karena menurut mereka kalau Percival ke desa maka dia dapat menanyakan mengenai ayahnya kepada orang yang jauh lebih banyak. Soalnya barangkali saja beberapa orang-orang desa itu mengetahui orang yang tengah dicari oleh Percival. Percival yang sama sekali tidak pernah melihat desa sebelumnya terlihat sangat senang dan bersemangat untuk menuju dan melihat langsung seperti apa desa itu. Tapi sayangnya sebelum berangkat Donnie kembali lagi membuat ulah dengan cara menanyakan keahlian Percival. Dan setelah itu menyuruh Percival untuk memanah. Tapi lucunya dan sama sekali tidak pernah saya sangka adalah ternyata Percival sama sekali tidak bisa memanah. Bahkan anak panahnya ketika dilepaskan bisa mengarah ke belakang. Yang hal itu seharusnya sangatlah mustahil. Karena bagaimana bisa anak panah yang ditembakkan ke depan bisa terbang ke belakang dan malah berakhir mengenai sedikit rambut Donnie. Setelah kejadian lucu itu, perjalanan mereka pun akhirnya dimulai. Dan di saat itulah mereka saling memperkenalkan diri masing-masing dan juga menceritakan apapun tentang diri mereka. Tapi yang tidak saya duga adalah rupanya kelompok Cut Street ini merupakan orang-orang yang gagal menjadi kesatria suci. Makanya setelah itu mereka memutuskan untuk melakukan pertunjukan di desa ataupun kota untuk mencari uang dengan kemampuan sihirnya. Dan setelah orang-orang mengatakan mengenai kesatria suci inilah Percival kembali mengingat perkataan Ironside yang merupakan ayahnya. Yaitu ketika ayahnya mengatakan kalau kakeknya serta dirinya juga merupakan seorang kesatria suci. Pastinya semua orang sangat terkejut saat mendengar dan mengetahui kalau Percival merupakan anak serta cucu dari seorang kesatria suci. Namun dari ketiga anggota Cut Street cuma Donnie yang sama sekali tidak percaya. Yang hal itu kalau menurut saya sangatlah wajar. Soalnya mau percaya gimana kalau mereka belum melihat langsung kehebatan kekuatan Percival. Karena yang mereka tahu sekarang adalah Percival cuma hebat dalam berlari dan sama sekali tidak bisa memanah. Dalam perjalanan menuju ke sebuah desa memang banyak sekali yang mereka bicarakan. Entah itu hal yang penting sampai yang tidak penting. Akan tetapi ketenangan dalam perbincangan itu tiba-tiba terganggu dengan datangnya dua orang pria yang berlari ke arah mereka untuk meminta tolong. Dan kedua orang itu mengatakan kalau desa mereka diserang oleh seekor serigala. Dan meskipun kedua orang ini mengatakan untuk memanggil seorang kesatria suci, Donnie malah tidak mendengarkannya. Sebab menurutnya tidak perlu memanggil seorang kesatria suci kalau hanya untuk mengalahkan seekor serigala. Karena menurutnya mereka saja sudah cukup. Namun tentunya ada alasan kenapa Donnie mau melakukan itu. Lantaran ternyata dia meminta imbalan untuk menyediakan makanan serta penginapan sebagai gantinya. Tapi yang sama sekali tidak pernah diduga oleh Donnie adalah ternyata serigala yang dimaksud oleh kedua orang desa itu merupakan seekor monster.
lantaran ukuran dari serigala yang menyerang desa sebesar rumah. Dan tentunya mereka semua sangat terkejut ketika melihat monster itu. Makanya merasa kalau mereka tidak mungkin bisa melakukan apa-apa, rombongan Cut Street ini langsung memutuskan melarikan diri dan berencana memanggil seorang kesatria suci. Namun saat kereta kuda berputar dan berencana untuk meninggalkan desa, Percival malah turun dari gerbong kereta karena dia ingin menolong orang yang tengah berada di dalam rumah. Karena Percival tidak ingin menjadi orang lemah yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan meninggalkan orang lain ketika tengah membutuhkan pertolongan. Meski apa yang dikatakan oleh Percival sangat keren, namun hal itu sangatlah berbeda sekali dengan apa yang ia perbuat. Sebab Percival berencana menghadapi monster serigala itu dengan sebuah anak panah. Padahal dia sendiri tidak bisa menggunakannya. Dan sesuai dengan dugaan ketika Percival menembakkan anak panahnya bukannya mengenai monster serigala. Anak panahnya malah berputar-putar mengenai helm di kepalanya. Oleh sebab itu, saat dirinya sedikit lengah inilah monster serigala melancarkan serangannya. Namun yang mengejutkan ketika Percival hampir terkena cakar dari monster serigala, tiba-tiba Donnie menerjang Percival, yang mengakibatkan dia akhirnya terkena cakaran monster serigala. Dan hal itu dia lakukan karena setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Percival sebelumnya, ketika dia bilang ingin membantu orang lemah yang tengah kesusahan. Donnie pada akhirnya mengakui kalau Percival telah membangkitkan semangatnya yang telah lama terpendam untuk menjadi seorang kesatria suci yang dapat membantu orang lemah. Tapi ketika Percival dengan Donnie tengah berbicara, tentunya monster serigala tidak akan tinggal diam begitu saja. Karena dia langsung saja berusaha menyerang Percival dikala dia seperti tengah lengah. Namun ternyata Percival sama sekali tidak lengah, lantaran dia dapat dengan mudah menahan serangan dari sang monster serigala tersebut. Dan karena merasa geram atas tindakannya, Percival pun tidak main-main langsung menampar sang monster serigala, yang mengakibatkan sang monster serigala langsung tumbang seketika. Memang benar bagi kita para pembacanya tidak akan terkejut dengan aksi Percival ini. Pasalnya di chapter pertama kita sudah melihat seperti apa kekuatannya. Tapi berbeda halnya dengan para rombongan Cut Street, sebab mereka memang belum pernah sama sekali melihat aksi Percival. Jadi ketika melihat Percival dapat mengalahkan monster serigala berukuran besar dengan sekali tamparan, pastinya mereka semua sangatlah terkejut sekali. Akan tetapi bukan hal itu yang menarik di sini, melainkan rubah yang sebelumnya kabur dari Percival ternyata juga melihat semua kejadian itu dari atas bukit. Dan yang melihat aksi Percival juga bukan cuma rubah itu saja, karena seorang kesatria suci juga melihatnya dari sebuah kristal. Untuk sekarang kita masih belum tahu sebenarnya siapa rubah ini serta kesatria suci tersebut. Karena untuk sekarang memang belum ada penjelasannya. Tapi yang jelas sepertinya kesatria suci ini merupakan bawahan atau orang yang mengikuti Arthur. Sebab di belakangnya ada kaca yang bergambar Arthur, Merlin, serta Katz. Dan kesatria suci ini sepertinya juga bukanlah orang baik, melainkan orang jahat. Jadi ada kemungkinan nantinya dia akan bertarung dengan Percival. Lantaran di akhir halamannya kesatria suci tersebut mengatakan saatnya untuk selanjutnya setelah melihat aksi Percival dari kristal di genggamannya. Nah itulah yang dapat saya sampaikan dari manga Mukushiruko no Yonkishi chapter keduanya ini. Dan saya harap konten kali ini bisa menghibur dan memuaskan kalian semua. Tapi ada satu pertanyaan dari saya. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.